Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa salatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang sangat besar sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dengan orang-orang yang jarang kita ketemui. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada keluarga dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Semoga diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada hari ini yaitu tentang adabul ta'am, adab daripada makan. Nah, nanti kita kan mau makan nih, mau buka bersama di sini. Nah, semoga ini adab-adabnya diterapin semuanya. Adab makan yang pertama yaitu mengucapkan daripada bismillah. Jadi sebelum kita makan, utamakan membaca bismillah. Karena apa? Kalau kita nggak baca bismillah, setan pun ikut makan. Sehingga kadang kita makan banyak juga nggak lapar. Ada yang ngerasain makan banyak nggak kenyang. Makan banyak tapi nggak kenyang. Nah, karena apa? Setan juga ikut makan daripada sari-sarinya makanan tersebut. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Kata Jabir, gimana jika seseorang hendak masuk rumah lalu ia menyebutkan nama Allah ketika masuk rumah dan makan malam, maka setan berkata, "Hei kalian bangsa setan, kalian tidak bisa menginap dan tidak bisa makan kalau misalnya yang punya rumah itu baca doa masuk rumah dan setelah itu baca doa makan. Maka kalian gak bisa makan dan menginap di rumah tersebut. Tapi kalau misalnya yang punya rumah dia masuk doa masuk rumah tapi gak doa makan, maka kalian bisa makan makanan yang dia makan tapi kalian gak bisa menginap." Nah, makanya adab ini jarang banget. Kadang kita makan tinggal makan, jarang kita terapin. Gimana kalau misalnya kita lupa nih, waduh lupa baca bismillah. Apa doanya? Ada. Ketika kita lagi lupa baca, tiba-tiba di tengah-tengah kita baca, maka baca bismillahi awalihi wal akhiri. Nah, jadi ketika kita lagi makan, kita nggak baca bismillah, setan ikut makan. Tapi ketika kita baca bismillahi awalihi wal akhiri, maka setan nggak ikut makan. Nah, itulah kenapa disunahkan baca bismillah, karena ada sebab-sebabnya. Yang kedua, makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Makan apapun, makan dan minum pakai tangan kanan. Ada Ibnu Umar meriwayatkan, janganlah sekali-kali seorang di antara kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Nah, sama halnya dengan baca bismillah. Makan juga kita harus tangan kanan. Kenapa? Kita harus beda dari setan, harus bertolak belakangan. Setan makan tangan kiri, kita harus makan tangan kanan. Jangan kita ngikutin makan tangan tangan kiri. Maka Rasulullah di sini mewas-was supaya kita jangan ikut setan, jangan makan tangan kiri. Nah, terus pola makan diajarkan sejak masih kecil. Nah, ketika kita punya anak atau enggak punya adik yang kecil, diajarkan kalau bisa, kalau makan atau kegiatan apapun pakai tangan kanan, kecuali kalian cebok. Selain itu, ajarin adik-adik kalian, anak-anak kalian pakai tangan kanan. Segala sesuatu apapun pakai tangan kanan. Sangat diusahakan. Ada yang kualat karena sombong. Ada diriwayatkan dari Salamah ibn al-Aqwa meriwayatkan, makanlah dengan tangan kananmu. Lalu dia menjawab, aku tidak bisa. Ada sahabat yang dibilangin makan tangan kanan, katanya aku nggak bisa. Rasulullah bersabda, apa kamu nggak bisa? Nggak bisa Rasulullah, kata sahabat gitu. Lalu setelah itu tangan kanan tidak bisa diangkat sampai ke mulutnya. Nah, ini dia
ada sahabat makan tangan kiri. Rasulullah bilang, makan tangan kanan, jangan tangan kiri. Kata sahabat, nggak bisa Rasulullah. Akhirnya tangannya nggak bisa ngangkat tangan buat sampai ke mulut, karena sombongnya dia nggak bisa pakai tangan kanan. Nah, adab yang ketiga yaitu sunnahnya kita makan pakai 3 jari. Sunnah makan pakai 3 jari. Jadi makan nggak kayak gini nih, lagi makan warteg ya. Tapi sunnahnya kayak gini, makan pakai 3 jari. Ini sunnah. Kalau kita pakai kita dapat pahala. Dan duduknya juga, duduknya gimana kalau kita mau dapat sunnah? Duduknya bukan sila, bukan, tapi duduknya seperti ini. Nah, ini duduk sunnah, makan 3 jari. Ini duduk sunnah. Kalau kita duduk kayak gini, ini kita dapat pahala. Jadi makan kan kita mubah, ya kan? Nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Tapi kalau kita terapin sunnah-sunnah Nabi, kita dapat pahala. Oh iya, makanya ngerap itu nggak dapat sunnahnya. Emang iya? Boykot? Jarang. Hah? Enggak, sunnahnya 3 jari. Sunnahnya makan 3 jari. Supaya apa? Masuk ke mulut itu nggak terlalu banyak. Kalau nasinya perak, nasi kebuli kan perak tuh. Iya. Gimana? Tetap pakai 3 jari. Sunnahnya. Tapi kalau kalian nggak mau makan 3 jari ya nggak apa-apa. Sendoknya cuma 2. Kayak gini dong. Nasi tangan kalau Pakai kaki dia. Nah, ini dia. Setelah makan, jarinya dijilatin. Di apa? Di emut. Jarinya di emut, dikulum. Setelah makan, sunnahnya jarinya dimutin. Nah, jari cuma 1 gitu. Nah, itu sunnah-sunnah dan adab-adabnya menjilati jari dan piring. Piring juga tuh. Kalau bisa makan jangan sampai nasi tersisa satupun. Karena apa? Kita nggak tahu. Siapa tahu keberkahannya itu ada di nasi terakhir. Keberkahannya ada di nasi terakhir. Dulu kalau kata Ustadz, kalau ente makannya jatuh, yang jatuh ente ambilin. Diambilin makan. Siapa tahu yang jatuh itu berkahnya di situ. Iya, makan jatuh di bawah nih, walaupun kena kotoran dikit, ambil aja, makan. Siapa tahu berkahnya di situ, kita nggak tahu. Maka jangan nyisain nasi. Apalagi sampai kita mencela nasi, aduh agak enak lagi tuh, tempe lagi. Nah itu bahaya tuh. Kalau nggak suka tinggalin, jangan dicela. Nah, itulah daripada adab-adab dan sunnah-sunnahnya. Kenapa ada sunnahnya? Karena pasti ada manfaatnya. Gak mungkin Nabi ngajarin gak ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Nah, mungkin sekian dari saya. Kalau ada yang mau bertanya, tafadhal. Kalau nggak ada, ditutup. Bukannya ini ya, kalau misalnya jari di mulut, kalau kita lagi makan bareng-bareng tuh nggak sopan. Nah, sunnahnya seperti itu. Kalau mereka nggak tahu, berarti dia nggak tahu sunnahnya. Pasti diemut. Tapi dalam sosialisasi, Kalau dalam sosial mungkin orang jijik kali ya, orang jijik. Mungkin mereka nggak tahu, iya. Mungkin mereka nggak tahu daripada sunnahnya. Kalau lagi makan sama presiden, iya. maaf ya Pak Prabowo. Nah, kalau gitu kita lihat kondisi juga. Kita lihat kondisional. Oh gitu ya. Iya. Dosa juga no kalau lu nggak gini. Iya, kalau nggak ngumutin jari juga nggak dosa. Nggak pakai 3 jari juga nggak dosa. Iya, soalnya kan makan itu mubah, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Tapi kalau mau dapat pahala, tipsnya itu. Pahala gratis. Kalau nggak dapat pahala ya udah, biasa aja. Nggak dosa juga. Oh dan. Tapi kita kalau mau makan, kalau nggak baca doa, saya tuh ikut makan ya. Kalian ikut makan. Nah, karena gini, gue sengaja nih nggak baca doa. Makan. Pas minum gue baca doa, jadi dia nggak bisa minum. Seretan tuh setan. Boleh aja. Boleh aja. Ini jokes 2006 sih. Ya. Nah, ya mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.